Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami bertiga, yakni yang pertama Latifah Lailatas Saidah, yang kedua Hairul Nisa, dan saya Penasihat Mulia, ingin mempresentasikan mengenai penilaian berbasis kelas yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kami, yakni penilaian manajemen penilaian. Yang pertama, pengertian berbasis penilaian kelas. Penilaian atau asesmen adalah suatu proses yang sistematik atau kontinu dalam rangka pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, proses harus mencakup pengumpulan jumlah bukti-bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian berbasis kelas adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Dikdas 2002 menjelaskan bahwa penilaian berbasis kelas atau PBK merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi BK itu sendiri. Pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan belajar mengajar yang digunakan dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya produk, dan penugasan proyek atau kinerja performa, dan tes tertulis atau PPMP. Yang kedua, mengenai tujuan dan fungsi berbasis penilaian kelas, yaitu ada satu tujuan pertama, yaitu untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik atas hasil bekerja yang dicapainya. Biasanya penilaian ini dilakukan setelah adanya tugas UAS, UTS, ataupun remedian dalam kelas. Dan yang kedua, tujuan adanya penilaian kelas ini atau PBK itu merupakan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Apa itu fungsi dari penilaian berbasis kelas? Yang pertama, membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, membantu siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang dilakukannya telah memadai atau tidak. Yang terakhir adalah membantu guru untuk membuat pertimbangan dan keputusan pribadi. Mengenai objek penilaian berbasis kelas, di sini ada 4 sistem penilaian. Yang pertama, penilaian kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, penilaian kompetensi rumpun pelajaran. Yang ketiga, penilaian kompetensi lintas kurikulum. Itu biasanya disesuaikan dengan kurikulum seperti saat ini menggunakan kurikulum mereka, ya berarti nanti penilaiannya itu harus disesuaikan dengan yang ada di CPCP ataupun modulnya. Kemudian yang terakhir merupakan penilaian kompetensi tamatan, dan yang di sini penilaian juga bukan hanya dari segi dari segi aktivitas saja, melainkan juga ada penilaian terhadap pencapaian keterampilan hidup. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kurang lebihnya kami haturkan. Di sini saya akan membahas tentang objek penilaian berbasis kelas. Objek penilaian berbasis kelas ini yaitu mencakup berbagai aspek yang penilaian kemampuan siswa secara menyeluruh. Aspek-aspek objek penilaian yaitu pengetahuan, fokus pada kemampuan siswa dalam memahami, menghafal, menganalisis, dan mengevaluasi materi pembelajaran. Seperti siswa menghafal nama pahlawan nasional, menganalisis hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa sejarah, membuat evaluasi terhadap teori sains. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan ini melibatkan kemampuan teknis atau praktik siswa dalam melakukan suatu aktivitas atau tugas. Contohnya seperti siswa menulis puisi sebagai hasil karya, melakukan eksperimen sains di laboratorium, bermain alat musik dengan teknik yang benar. Yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini mengukur sikap, penilaian, dan perilaku siswa dalam menginteraksi dalam pembelajaran. Contohnya yaitu kesediaan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan siswa saat mengerjakan tugas, keaktivitasan siswa dalam diskusi kelas. Yang keempat yaitu proses belajar. Penilaian ini terhadap bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran, seperti fokus pada cara siswa bekerja, berusaha, dan berpartisipasi, seperti observasi guru terhadap partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, menilai upaya siswa dalam menyelesaikan proyek. Yang kelima yaitu kreativitas. Jadi kreativitas ini mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru, seperti membuat desain poster yang menarik terkait pelestarian lingkungan, mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan sosial, menyusun cerita pendek ya berdasarkan tema yang diberikan. Yang keenam yaitu kemampuan sosial dan emosional. Penilaian ini kemampuan siswa berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola cara berinteraksi,
Contohnya yaitu observasi terhadap siswa yang mampu berbicara dengan sopan di depan kelas. Siswa menunjukkan empati terhadap teman yang mengalami kesulitan. Kemampuan siswa mengelola konflik dalam kelompok. Jenis objek penilaian berdasarkan kurikulum. Menurut kurikulum berbasis kompetensi, objek penilaian berbasis kelas meliputi yang pertama yaitu kompetensi dasar mata pelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu kompetensi rumpun pembelajaran, yaitu pencapaian keterampilan berpikir kritis lintas mata pelajaran, seperti siswa menerapkan matematika untuk memecahkan masalah ekonomi. Yang ketiga yaitu kompetensi lintas kurikulum, keterampilan hidup seperti kecakapan sosial, akademik, dan emosional. Contohnya yaitu siswa memimpin diskusi kelompok untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat yaitu kompetensi tamat belajar. Pencapaian ini bertujuan untuk akhir pembelajaran. Jadi siswa itu mampu menyusun karya ilmiah sederhana sebagai hasil akhir studi. Yang kelima yaitu keterampilan hidup. Seperti keterampilan personal, keterampilan rasional, sosial, akademik, dan vokasional. Seperti siswa mempersiapkan bagaimana ke depannya untuk lebih baik. Jadi kesimpulannya yaitu objek penilaian berbasis kelas ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa dalam aspek akademik dan non-akademik. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga memberikan proses pembelajaran yang dialami siswa, hanya memastikan bahwa potensi siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Di sini saya akan membahas tentang domain penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini mencakup 3 domain utama yang menjadi fokus penilaian. Yang pertama yaitu domain kognitif. Domain ini mengukur kemampuan berpikir dan pemahaman siswa. Ada beberapa tingkatan dalam domain kognitif, yaitu hafalan. Hafalan ini mengingatkan informasi seperti fakta, istilah, atau konsep. Seperti siswa diminta menghafal tabel periodik unsur kimia. Dan selanjutnya yaitu pemahaman. Pemahaman ini memahami materi pelajaran. Contohnya yaitu seperti siswa menjelaskan kembali cerita rakyat dalam kata-kata sendiri. Yang tiga yaitu aplikasi, menggunakan konsep dalam situasi nyata. Contohnya yaitu siswa menerapkan rumus kecepatan dalam menyelesaikan soal fisika. Yang keempat yaitu analisis. Analisis ini memecahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen. Seperti siswa menganalisis struktur puisi dan mengidentifikasi gaya bahasanya. Yang kelima yaitu sintesis. Yaitu sintesis ini menggabungkan beberapa elemen menjadi satu kesatuan. Contohnya seperti siswa membuat makalah dari berbagai sumber tentang perubahan iklim. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi ini menilai suatu berdasarkan kriteria tertentu. Seperti siswa membandingkan 2 teori ekonomi dan menjelaskan mana yang lebih relevan. Alat penilaiannya yaitu tes tulis, seperti pilihan ganda, esai, bisa juga diskusi kelas atau proyek penelitian. Ya, kedua yaitu domain psikomotor. Domain ini menilai keterampilan siswa dalam melakukan tindakan atau gerakan fisik. Tingkatan dalam domain psikomotor meliputi yaitu yang menguasai gerakan awal. Jadi kemampuan ini kemampuan dasar dalam menggerakkan anggota tubuh, seperti siswa mengayunkan raket dalam permainan bulu tangkis. Yang ketiga yaitu domain efektif. Domain ini mengukur sikap, nilai, emosi, dan minat siswa dalam pembelajaran. Tingkatan meliputi yaitu pemberian respon, jadi kemauan siswa untuk merespon. Yang kedua yaitu penerimaan nilai, jadi kesediaan siswa menerima nilai-nilai tertentu. Contohnya seperti siswa menghargai perbedaan budaya dalam kelas. Yang ketiga yaitu penilaian. Jadi kemampuan siswa menilai baik atau buruk suatu tindakan, seperti siswa mengkritik isu sosial yang mencakup dalam berita. Yang keempat itu internalisasi. Siswa ini menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti siswa rutin membuang sampah pada tempat untuk menjadikan kebersihan lingkungan. Jadi alat penilaian ini yaitu observasi, seperti jurnal siswa, wawancara, atau angket sikap. Jadi alat penilaian berbasis kelas, berbagai alat penilaian digunakan untuk mengukur ketiga domain tersebut, seperti portofolio. Jadi portofolio ini menilai dilakukan dengan mengumpulkan karya siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tes kinerja. Digunakan untuk menilai keterampilan praktik siswa, seperti siswa diminta melakukan percobaan sukses di laboratorium. Yang ketiga yaitu tes tertulis. Mengukur penguasaan materi akademis siswa melalui soal pilihan ganda atau esai. Seperti siswa menjawab soal esai tentang dampak
globalisasi. Yang keempat yaitu proyek. Proyek ini menilai tugas yang dilakukan dalam waktu tertentu melibatkan investigasi atau eksperimen. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah proses mengukur pencapaian siswa yang dirancang untuk 1. Validitas, yaitu alat ukur yang tepat dan akurat. 2. Pendidikan, yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang ketiga, fokus pada kompetensi, yaitu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, keadilan, tidak memihak dan transparan. Yang kelima, keterbukaan, yaitu hasil penilaian dapat diakses semua pihak. Yang keenam, berkelanjutan, yaitu dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketujuh, menyeluruh, yaitu meliputi semua aspek pembelajaran kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang terakhir yaitu bermakna, yaitu hasil penilaian bermanfaat bagi semua pihak. Prinsip khusus penilaian berbasis kelas yaitu 1. Kesempatan, yaitu siswa memiliki kesempatan optimal untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kedua, keterampilan, yaitu guru mampu melaksanakan dan mencatat penilaian dengan baik. Intinya, dari penjelasan tersebut, penilaian berbasis kelas bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan belajar siswa dan memberikan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, yaitu untuk siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, memantau kemajuan belajar, mendapatkan umpan balik untuk perbaikan, dan bermotivasi untuk belajar lebih baik. Sedangkan untuk guru, memahami tingkat pencapaian siswa, menyesuaikan metode pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mendapatkan masukan untuk perbaikan program. Yang terakhir, untuk orang tua yaitu mengetahui perkembangan anak, memahami kelebihan dan kekurangan anak, dan keterlibatan dalam proses pendidikan anak. Untuk sekolah dan pembuat kebijakan yaitu mengerti program dan memiliki sistem penilaian. Penilaian berbasis kelas membantu semua pihak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik dengan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas memiliki berbagai jenis yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Berikut adalah beberapa jenis yang umum digunakan, yaitu yang pertama, tes tertulis, meliputi tes esai, jawaban bebas atau terbatas, dan tes objektif pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan tugas. Tugas diberikan untuk melatih siswa menerapkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Tugas harus bervariasi dan tidak memberatkan siswa. Yang ketiga yaitu penilaian proyek. Penilaian kemampuan siswa dalam merencanakan, mengumpulkan data, dan menyajikan hasil penelitian. Yang keempat yaitu penilaian produk. Menilai hasil karya siswa baik dari segi proses pembuatan maupun kualitas produk akhir. Yang kelima yaitu penilaian sikap. Mengukur sikap siswa terhadap materi pelajaran, guru, dan teman sebaya. Yang keenam yaitu penilaian portofolio. Mengumpulkan karya siswa dalam jangka waktu tertentu untuk memantau perkembangan belajarnya.